Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat pada Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Dan saya beri judul Orang Percaya yang Menghasilkan Buah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa penting kehidupan orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu menghasilkan buah? Nah, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat setidaknya ada 3 hal mengapa kehidupan orang percaya itu penting untuk menghasilkan buah, supaya kita semua termotivasi untuk bisa menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupan kita. Yang pertama terdapat pada ayatnya yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat, berbuah adalah tujuan utama dan harapan Allah menciptakan kita. Nah, mari melihat frase supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, tujuan Allah menginginkan kita adalah hidup yang berbuah-buah rohani yang lebat, buah-buah rohani yang banyak. Sehingga itulah yang menjadi harapan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita, dibandingkan dengan apa yang menjadi tujuan kita. Kita hanya ingin memperhebat diri kita, kita hanya ingin memperkaya diri kita, berbalik dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Sehingga untuk membuat kita menjadi hebat, sehingga membuat kita menjadi kaya, kita sering kali keluar daripada jalurnya Tuhan. Kita sering keluar daripada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Kita berlawanan arah dengan apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengharapkan kita berbuah, ada 2 hal yang Tuhan lakukan. Mari saudara perhatikan di dalam kehidupan saudara. Ia beri kita kesempatan. 1 hari dia berikan kehidupan, 24 jam dalam 1 hari. Bahkan tidak cukup 1 minggu dia berikan kita kehidupan, 1 bulan, bahkan 1 tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bukan saja waktu-waktu yang Tuhan berikan itu dengan percuma, tetapi dia juga memberikan kita berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Dia pelihara kita dengan kehidupan ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nafas hidup dia beri, makan minum dia beri, tempat tinggal dia beri, bahkan hal-hal lain dia beri dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak menyadari apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam menciptakan kita. Kali ini ketika kita sadar bahwa kita diciptakan untuk menghasilkan buah, mari biar kiranya berkat dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita itu kita efisiensikan untuk apa? Untuk supaya pada tahun ini kita dapat menghasilkan buah yang lebat. Karena apa? Berbuah adalah tujuan utama Allah menciptakan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, mengapa hidup yang berbuah itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Mari kita melihat pada ayatnya yang kelima. Berbuah adalah hasil hubungan intim kita dengan Tuhan setiap hari. Karena berbuah adalah hasil hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, dikatakan di sana, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, berbuah adalah sesuatu yang terjadi ketika apa? Ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yesus mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tinggal diam di dalamnya, kita pasti menghasilkan buah-buah yang banyak. Orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus pasti menghasilkan buah. Kuncinya adalah apa? Kita tidak terpotong. Kuncinya apa? Kita tidak terpisah daripada pokok anggur itu, daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita harus terhubung. Bahkan di sini dikatakan hubungan intim setiap waktu. Kita membangun mesbah doa, kita membangun jam-jam doa. Itu adalah hubungan intim kita dengan Tuhan.
Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, membacanya untuk menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Itu adalah cara kita untuk membangun hubungan intim kita dengan Tuhan, melakukan penyembahan kepada Tuhan di waktu-waktu kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, itu adalah waktu kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kunci produktivitas hidup kita terletak pada hubungan intim yang kita bangun dengan Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan kerohanian kita. Itu sebabnya setidaknya 6 kali Yesus mengatakan di dalam aku. Dia mau menekankan bahwa sumber segala sesuatu ada di dalam Yesus. Sehingga kita tidak akan pernah menghasilkan buah kalau kita terpotong daripada pokok itu, kalau kita terlepas, kalau kita terpisah. Tetapi ada sesuatu yang salah jika kita masih terhubung atau menempel atau ada pada pokok itu dan tidak menghasilkan buah. Bapak Ibu, mari kita memeriksa kerohanian kita. Apakah ada hal-hal yang menyumbat daripada saluran-saluran berkat yang disediakan oleh Allah itu? Mari kita buang hal-hal yang menyumbat daripada saluran-saluran berkat yang menyumbat pertumbuhan kerohanian kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa hidup yang berbuah itu penting? Yang kedua, berbuah adalah hasil hubungan intim kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mengapa hidup yang berbuah itu penting? Mengapa hidup yang berbuah dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting? Yang ketiga adalah ayatnya yang ke-8 bagian A. Dia berkata begini, berbuah adalah cara kita memuliakan Tuhan yang terbaik karena kita adalah murid Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu bahwa kamu berbuah banyak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ada begitu banyak cara kita memuliakan Tuhan. Bernyanyi, beribadah, menyembah Tuhan, dan lain-lain sebagainya. Melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, menolong orang lain. Itu adalah bagian-bagian daripada kehidupan kita yang bisa memuliakan Tuhan. Tetapi membawa jiwa kepada Yesus adalah cara memuliakan Allah yang baik, yang terbaik. Oleh sebab itu, mari kita berpikir bagaimana cara membawa jiwa kepada Tuhan. Bagaimana orang yang tahu bahwa kita adalah pengikut Tuhan kalau dia tidak melihat kehidupan kita, kehidupan yang menghasilkan buah. Hidup kita berbuah, mengalami perubahan di rumah, kata-kata kita, sikap kita, karakter kita. Buah merupakan bukti bahwa kita adalah pengikut Yesus. Jadi ketiga hal ini hendaklah menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.